Ya, senang sekali saya bisa berjumpa kembali dengan Anda semuanya, sahabat Indonesia. Dan bersama saya, David Sagitarius, host yang terakhir kontroversial dan juga fenomenal. Dan yang pastinya masih dalam acara Keliling Indonesia. Karena Indonesia memiliki sejuta pesona. Udah siap untuk keliling hari ini? Karena saya punya banyak sesuatu yang sangat amazing tentang Ponorogo. Mau tahu seperti apa? Kita jalan-jalan yuk. Jalan-jalan mana? Tidur lagi. Jangan deh. Kita jalan-jalan dulu ya. Ikut deh. Selamat pagi sahabat Indonesia. Kali ini Keliling Indonesia akan menambah wawasan Anda tentang sebuah daerah yang terkenal dengan kebudayaan reoknya. Apalagi kalau bukan Ponorogo. Ponorogo termasuk kota yang sangat besar, mulai dari sejarahnya. Dan Ponorogo sendiri merupakan wilayah termasuk di daerah pegunungan Jawa Timur yang paling barat, berbatasan dengan Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Wonogiri. Ponorogo terkenal reoknya. Jadi Ponorogo itu terkenal reoknya sampai terkenal di internasional dan nasional. Ponorogo ini perekonomiannya itu kebanyakan warganya itu ya banyak ya. Ada yang di PNS, ada yang pengusaha, dan bagian besar mereka adalah petani. Ya, jadi Ponorogo itu masyarakat bagian besar adalah petani. Hasil terbesarnya di Ponorogo itu ada padi, ada palawija, ya, termasuk, dan banyak sekali buah-buahan gitu. Selain sebagai ikon wisata, reok juga dijadikan sebagai slogan kota itu sendiri loh, yaitu resik, endah, ember, dan kirang gemilang. Ponorogo itu slogannya reok. Jadi reok itu resik, endah, omber, girang, gemilang. Resik, bahwasanya Ponorogo itu menjadi kota yang bersih. Dibuktikan dengan selama ini Ponorogo selalu mendapatkan yang namanya adipura. Awal pertama kali Ponorogo itu mendapatkan adipura. Makanya adipura yang pertama itu ditempatkan patung di perempatan Pasar Regi dengan membawa miniatur piala adipura. Sahabat Indonesia, ternyata Ponorogo juga memiliki satu tempat yang menjadi favorit Bapak Presiden kita, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu Pondok Sate Haji Tukri. Jadi di samping Ponorogo kota wisata, Ponorogo itu juga bisa dikatakan kota kuliner. Itu juga dibuktikan tatkala Presiden kita, yaitu Bapak SBY, setiap pulang kampung ke Pacitan pasti akan datang ke tempat wisata kuliner, yaitu tempatnya sate Pak Tukri. Di sana ada yang namanya perkampungan sate. Dalam satu jalan itu ada perkampungan, semuanya penjual sate. Wong Ponorogo, tapi sisa ngerti itu namanya Rok Ponorogo. Kayaknya reok deh. Selain satu ini, sahabat Indonesia akan diajak seru-seruan dengan reok Ponorogo. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Keliling Indonesia, karena Indonesia punya sejuta pesona. Loh, di mana nih?
Sahabat Indonesia, tahu nggak kenapa pakaiannya berubah? Oh, jadi bahasanya harus berubah juga ya. Oh nopo. Ya, bersama saya David Sagittarius. Udah tahu dong pakaian seperti apa, dan ini adatnya juga seperti apa. Ada saudara saya tuh di situ. Di sini tidur bareng mas sama dia. Ya, kali ini kita akan udah tahu pakaiannya di mana? Ponorogo dong. Nanti kita akan mengetahui, dan yang pastinya sebelum kita masih masuk ke dalam nanti, sahabat Indonesia, saya akan bertanya-tanya dulu kepada Anda semuanya, dan juga nanti akan tanya-tanya kepada orang-orang yang ada di sini. Tahu nggak sih tentang reog? Saya ingin tahu nih wawasan mereka nih tentang reog. Pokoknya tentang Jawa Timur di Ponorogo deh. Mau tahu seperti apa? Nanti kita akan lihat. Nah, seperti yang tadi saya bilang, pengen bertanya-tanya kepada masyarakat yang ada di sini nih. Itu kayaknya ada anak sekolah tuh. Biasanya kan kalau anak sekolah tuh zaman saya dulu tuh dipelajari tuh tentang pokoknya Nusantara Indonesia. Tapi mereka dipelajari nggak nih zaman sekarang? Kita tanya-tanya dulu ya. Nih, yuk. Halo, adek. Wih, duduknya preman banget toh. Ya, kamu tahu nggak tentang Ponorogo, sayang? Apa? Ayo. Hah? Nggak tahu? Yakin? Nggak dipelajari? Jadi Ponorogo itu ada di Jawa Timur ya. Ponorogo itu ada di Jawa Timur. Dan khasnya mereka paling terkenal itu adalah reog. Tahu reog nggak? Yang mukanya serem. Lihat saya nih, kayak reog. Reog tahu kan? Reog yang nari-nari itu, yang serem tuh pakaiannya. Nah itu reog. Makannya jenang. Tahu jenang nggak? Nah itu dia. Udah tahu kan sekarang reog ada di mana? Di mana tepatnya? Ponorogo, benar sekali. Kita mau jalan-jalan yuk, temenin saya yuk. Yuk, membahas tentang Ponorogo ya. Yuk, kita jalan-jalan ya. Nah, sahabat Indonesia, ini dia nih yang menjadi ciri khas dari kota Ponorogo. Awalnya terdirinya kesenian reog itu zaman dahulu di Ponorogo ada kerajaan yang dipimpin Prabu Klono Sewandono mau melamar Dewi Songgolangit di Bantarangin Kediri. Dan suatu hari Prabu Klono Sewandono mau melamar Dewi Songgolangit ke Kediri. Dalam perjalanan dihadang Bujang Ganong ya. Bujang Ganong yang tubuhnya manusia, wajahnya menyeramkan itu terjadi peperangan di situ. Bujang Ganong kalah, lalu dihadang oleh sekawanan harimau yang bentuknya seperti ini ya, kepala harimau, di atasnya burung merak. Terus terjadi peperangan. Persiapannya ya itu yang personilnya yang harus tampil itu, yang nari ya, itu harus make up dulu, disiapkan pakaian-pakaian semacam itu. Terus ada yang bagian itu ngurus alat-alat itu untuk disiapkan semua. Yang utama itu dari segi fisik ya. Fisiknya harus kuat, latihan, ya modal utamanya itu. Nah, sahabat Indonesia,
Kita udah tahu kan kisah tentang Reok Ponorogo, dan kita juga udah tahu nih persiapan apa aja sih yang mereka lakukan sebelum tampil. Sekarang giliran reporter kita, Denny Reno, mencoba bergabung dengan tim Reok. Gimana sih keseruannya? Yuk kita lihat sama-sama. Ya, sahabat Indonesia, ternyata seru banget kita main yang RFin, apalagi tadi yang main naik di atas. Buat saya 60 cuma dia pakai gigi. Wah, banget ya pokoknya. Pokoknya jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita masih seru-seruan dengan apapun yang ada di dalam kota Ponorogo. Jangan kemana-mana. Setelah ini akan ada liputan tentang Pondok Pesantren Gontor dan Telaga Ngebel yang indah dan sejuk. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Keliling Indonesia, karena Indonesia punya sejuta pesona. Bara bara bara, bere bere bere, bara bara bara, bere 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 bere, bara bara bara, bere bere bere. Nah, sahabat Indonesia, tadi kan kita sudah membahas tentang, sudah melihat liputan tentang Ponorogo, dan lebih tepatnya kita membahas tentang segi dari budayanya Ponorogo, yaitu reok. Dan kali ini kita akan membahas dari aspek pendidikannya. Tahu nggak, kalau di Ponorogo itu ada satu universitas, atau ada satu pesantren, maksud saya pesantren bukan universitas. Pesantrennya itu udah terkenal banget sampai mancanegara pokoknya. Udah terkenal banget tuh. Jadi mau tahu seperti apa nantinya, kenapa? Kita lihat cuplikannya nih, satu ini. Keren banget katanya, sampai mancanegara. Nanti saya akan telepon Presiden Obama untuk masuk ke situ juga. Keren banget tempatnya. Yuk. Pondok Pesantren Modern Gontor itu tidak hanya di Gontor saja. Di sana itu ada Gontor 1, ada Gontor 2. Gontor itu khusus karena di sana itu santrinya itu kebanyakan dari luar Ponorogo. Bahkan ada yang dari luar negeri. Mereka melaksanakan proses pendidikan di Gontor karena Gontor itu memakai bahasa internasional. Pada hari tertentu mereka menggunakan bahasa Inggris. Pada hari tertentu menggunakan bahasa Indonesia. Saat hari tertentu menggunakan bahasa Arab. Pondok Modern Darussalam Gontor termasuk salah satu pesantren terbesar di Indonesia. Pesantren ini berdiri sejak tahun 1926, didirikan oleh 3 bersaudara yang disebut Trimurti, yaitu Kiai Haji Ahmad Sahal, Kiai Haji Zainuddin Fanani, dan Kiai Haji Imam Zarkasi. Hingga kini, Gontor telah memiliki 17 cabang yang terdiri dari 13 kampus di seluruh Indonesia. Dan santriwan-santriwatinya mencapai 14.273 orang. Wow, luar biasa ya. Untuk legenda Telaga Ngebel ini awal mula dari seorang nenek, ya, nenek janda minta-minta punya anak namanya Baru Piting. Itu ada sayembara namanya Baru Piting menancapkan lidi di tengah lapangan. Itu ada sayembara untuk satu desa. Namun setelah Baru Piting yang nyabut, terjadilah surut air dan sekarang
menjadi Telaga Ngebel. Untuk tiket masuk satu orang 4.000, untuk kendaraannya roda 2 1.000, roda 4 2.000. Sahabat Indonesia, setelah kita bahas pondok pesantren yang luar biasa hebat, sekarang kita jalan-jalan lagi nih. Kali ini kita kemana ya? Bersama reporter kita Denny Reno yang akan melaporkan langsung dari lokasi wisata yang paling terkenal di Ponorogo. Sahabat Indonesia, kalau pikiran kita lagi penat dan badan lagi capek, tentunya kita butuh tempat-tempat yang bisa merefresh otak seperti ini. Nah, seperti tempat saya berada sekarang, yaitu bernama Telaga Ngebel di kawasan Ponorogo, Jawa Timur. Mau tahu keseruannya gimana? Kita lihat sama-sama. Halo sahabat Indonesia, saat ini saya sudah berada dengan salah satu pengunjung dari Telaga Ngebel, Jawa Timur. Selamat siang Bapak, dengan Bapak siapa? Bapak Iwan. Bapak Iwan bersama siapa aja nih datang kemari? Oh, anak berdua doang. Dari mana Pak? Oh, dari kota Ponorogo. Gimana nih Bapak kesan dan pesannya buat apa Teluk Ngebel ini sendiri? Ya, murah, ya lumayan enak. Oh gitu. Oh. Banyak ya lengkapnya. Oh bagus lah ya, enak buat tempat santai sama keluarga. Enak. Oke, makasih Pak. Sampai jumpa lagi. Yap, cukup menyenangkan untuk melepas penat. Pokoknya, sahabat Indonesia harus coba. Nah, ini yang namanya pentol goreng. Langsung kita cobain yuk. Ini kalau di Jakarta mungkin rasanya seperti bakso goreng ya kalau kita pernah cobain. Pokoknya kalau datang ke yang namanya Telaga Ngebel, jangan lupa cobain makanan itu. Enak, gak nyesel deh. Ya, sahabat Indonesia, saat ini saya akan menuju ke tempat salah satu pembuat dari jenang nirah. Cuma saya masih nggak tahu tempatnya di mana. Makanya saya juga bingung nih. Bang, stop. Tahu tempat yang buat jenang nirah nggak? Tahu Bang? Tahu. Iya, tahu. Anterin saya ke sana ya. Oke Bang. Oke, siap. Naik nih. Iya Bang. Yoi. Silakan Bang. Oke. Lanjut Bang. Kembali lagi di Keliling Indonesia. Buat kamu-kamu yang suka dengan kuliner manis, reporter kita akan melaporkan langsung dari lokasi pembuatan si manis jenang nirah. Nah, sahabat Indonesia, disinilah tempat pembuatan yang namanya jenang nirah. Mau tahu lebih serunya gimana? Kita langsung masuk aja. Jenang nirah itu yang memulai bikinnya Bapak sama Ibu saya itu sekitar tahun 1955. Pada saat itu semuanya masih tradisional, mulai numbuk padinya pakai, kalau dulu orang bilang pakai lesung, terus marut kelapanya juga pakai tangan, pakai parutan kelapa, meres santannya juga masih pakai tangan. Jadi pas waktu dulu kita produksinya nggak bisa banyak karena tenaganya terbatas. Seiring dengan berjalannya zaman, teknologi, kita menemukan mesin untuk mengaduk jenang itu sekitar tahun 1990-an. Mulai saat itu alhamdulillah jenang nirah bisa berkembang pesat sampai saat ini.
tadi adalah proses pencampuran antara tepung beras dengan santan. Nah, dia selama kurang lebih 10 menit yang nantinya bakal dituang ke dalam tongkong yang ada di bawah ini. Dan setelah dari sini langsunglah masuk ke dalam kuali besar untuk selanjutnya. Ya, sahabat Indonesia, sekarang kita masuk kepada tahap yang paling seru nih. Kita lihat di belakang. Namanya itu proses tahap pencetakan. Mau tahu serunya gimana? Kita gabungnya langsung yuk. Oke, Mas, aku boleh nyoba gak nangkep inian? Coba ya, kayaknya seru banget nih. Ayo, Mas. Seru juga. Oke. Lagi, yang mana nih? Yang ini lagi. Wah, seru. Sekarang kita ke bagian tengkunya, kayak lebih seru lagi. Ayo, kita ke sana. Nah, sahabat Indonesia, setelah proses pencetakan yang sangat menyenangkan, selanjutnya adalah proses pengemasan. Pastinya ada hal seru lagi dong. Yuk kita lihat sama-sama. Benar-benar mirip dodol, tapi dia teksturnya lebih halus ketimbang dodol-dodol yang ada di kota ini. Enak. Nah, jadi setelah dipotong-potong seperti ini, itu harus dilempar seperti ini, Sobat Indonesia. Jadi biar nggak nempel-nempel lagi. Oke, sudah jadi. Jadi dari seperti ini kita masukkan ke dalam kemasannya. Oke deh, makasih banyak ya ibu-ibu ya. Udah bisa boleh nanya-nanya. Pamit dulu. Saya boleh bawa satu, boleh nggak Bu? Boleh ya? Asik. Makasih Bu. Nah, sahabat Indonesia, itu tadi informasi kita hari ini. Sekarang kita kembali ke pembawa acara kita yang katanya terlahir kontroversial dan fenomenal. Bye-bye, sampai jumpa. Iya, sahabat Indonesia, nampaknya saya harus pamit nih, ya. Presenter yang paling kece. Kece nggak? Kece kata dia bang, kece-kece aja padahal ya. Yap, saya David Sagitarius, mohon undur diri dan sampai berjumpa kembali di acara Keliling Indonesia dan yang pastinya sahabat Indonesia bertemu kembali. Bye-bye. Bye.